Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah saudara merasa terpuruk? Pernahkah saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara? Setiap manusia pasti pernah mengalami situasi di mana kita merasa sangat terpuruk, rendah diri, seakan-akan tidak ada orang yang peduli dengan kita. Bahkan seakan-akan tidak ada lagi berpihak pada kita. Seringkali situasi seperti ini membuat kita tidak mampu lagi berpikir jernih, tidak mampu lagi melihat masa depan. Yang ada hanyalah keputusasaan. Bahkan ada yang mengambil keputusan untuk memilih mengakhiri hidup. Dalam hidup, pasti ada momen di mana setiap orang menghadapi masalah. Karena pengalaman baik atau buruk bisa datang kapan saja. Permasalahan pun dapat datang karena sejumlah alasan. Dimulai dari keluarga, hubungan pertemanan, masalah pekerjaan, hingga hubungan percintaan. Lalu bagaimana sikap kita ketika berada dalam situasi yang tidak baik? Belajar dari perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan itu datang dengan harapan Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan Kanaan mengikuti Tuhan Yesus dengan berteriak-teriak, dan Tuhan Yesus tidak menghiraukannya. Akan tetapi, perempuan itu terus mendekat dan menyembah Tuhan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Respon Tuhan Yesus ini sangatlah kasar. Mungkin kita juga berpikir, Tuhan Yesus sangat keterlaluan. Karena perempuan Kanaan ini disamakan dengan seekor anjing yang tidak layak ditolong. Mungkin ketika kita yang berada di posisi perempuan Kanaan tersebut, kita akan tersinggung, kesal, dan kecewa. Tapi lihatlah respon perempuan Kanaan tersebut. Dengan segala kerendahan hatinya, dia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Perempuan Kanaan tersebut beriman
bahwa seekor anjing pun berhak mendapatkan sisa-sisa berkat dari Tuhan. Saudara, ketika perempuan Kanaan datang kepada Tuhan, dia memikul beban berat, di mana anaknya kerasukan dan berharap Tuhan menyembuhkan anaknya. Bahkan ketika dia tidak dihiraukan dan disamakan dengan anjing, ibu ini tetap memilih untuk meminta pertolongan Tuhan. Kita pun juga sama seperti perempuan Kanaan tersebut. Mungkin beban yang kita pikul tidak sama dengan beban perempuan itu. Mungkin kita merasa beban kita lebih berat dibandingkan beban perempuan Kanaan tersebut, sehingga membuat kita merasa terpuruk dan menganggap Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Saudaraku, beberapa kali dalam pengalaman hidup saya pernah mengalami keterpurukan, putus asa, dan merasa saya tidak layak, sehingga tangan Tuhan jauh untuk menolong saya. Dulu sebagai seorang mahasiswi yang seharusnya fokus untuk belajar, tapi Tuhan izinkan saya untuk memiliki tanggungan uang sekolah. Merasakan diusir dari kelas karena belum bisa bayar kuliah. Bahkan saya harus bekerja supaya bisa melanjutkan kuliah. Saudara, itu adalah awal bagi saya mengalami keterpurukan dan awal bagi saya untuk belajar hidup dalam iman bersama Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua juga pasti pernah memiliki beban berat. Mungkin saat ini saudara dalam situasi berbeban berat. Saudara, belajarlah dari perempuan Kanaan tersebut. Dia tidak menyerah. Dia hanya percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menolong dia. Dan melalui peristiwa ini, iman seorang perempuan Kanaan telah teruji. Betapa besarnya imannya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuat, Tuhan yang tidak pernah sekalipun tidak peduli pada kita. Datanglah padanya, serahkan semua bebanmu padanya. Izinkan dia bekerja sepenuhnya atas hidup kita. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Kami juga sangat bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini. Tuhan, kami tidak tahu situasi apa yang akan kami temui hari ini. Mungkin situasi yang menyenangkan dan membuat kita bersemangat. Atau mungkin situasi yang membuat kita terpuruk dan putus asa. Tuhan, seringkali kami fokus pada masalah kami dan kami lupa bahwa kami punya Engkau. Bekerjalah sepenuhnya atas hidup kami. Tuntun kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sebesar apapun masalah kami percaya Tuhan kami jauh lebih besar untuk menolong kami. Satu hari ini kami mau berjalan bersama Tuhan, menghadapi segala sesuatu bersama Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap untuk menjalani hari ini bersama dengan Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.